Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratil afadil, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang selalu kami muliakan, kepada semua pimpinan FIF Group, baik pimpinan pusat maupun cabang yang selalu kami hormati, kepada semua rekan dan rekanita insan FIF Group yang selalu kami cintai. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa suatu halangan apapun. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha dari Allah dan menjadi catatan amal yang baik fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah merubah tatanan masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana pada 15 abad yang lalu Allah telah menurunkan manusia paling mulia ke muka bumi ini, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa pada diri Rasulullah tercermin sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang baik yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke muka bumi ini yaitu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi umat seluruh alam. Hadirin hadirat yang berbahagia, salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu beliau mempunyai sifat pemaaf, tidak pernah punya rasa dendam kepada siapapun, baik itu kepada musuhnya, lawannya, atau kepada siapapun. Rasulullah tidak punya rasa dendam. Salah satu contoh sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat pemaaf yaitu ketika beliau masih hidup, ada seorang anak kecil dari bangsa Yahudi yang tiap hari datang ke masjid untuk mengejek Rasulullah, untuk melempar Rasulullah dengan kotoran. Itu beliau lakukan tiap hari, tapi Rasulullah tidak pernah membalas. Bahkan Rasulullah selalu tersenyum apa yang dilakukan oleh anak itu. Pada suatu hari anak itu tidak lagi datang ke masjid, tapi Rasulullah justru mencari anak itu. Beliau bertanya kepada sahabatnya, kenapa anak itu enggak datang lagi ke masjid? Maka sahabatnya menjawab bahwa anak itu sedang sakit parah dan tidak bisa lagi datang ke masjid. Maka seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah anak itu untuk menjenguknya dan untuk mendoakan anak itu supaya lekas sembuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah anak itu melihat, dia terharu dan menangis bahwa orang yang setiap hari beliau zalimi, orang yang selalu dilempari kotoran, bahkan beliau ejek mau menjenguknya. Seketika itu anak itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau masuk Islam dan kemudian mati dalam keadaan husnul khawatimah. Itulah salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita terapkan dalam diri kita. Semoga pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat
bisa mengambil contoh-contoh apa yang telah diajarkan kepada kita, kepada Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita, untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa wa'ul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.